Peristiwa dimulai di sebuah dunia tempat sang pahlawan pernah hidup. Sebuah dunia yang hancur total oleh badai petir dahsyat yang memenuhi langit. Kehancuran dan kekacauan menyebar dan monster-monster menguasai daratan, bertarung dengan ganas dan tanpa henti. Manusia dipaksa untuk terus bertarung melawan para monster demi bertahan hidup. Sang pahlawan menghabiskan seluruh hidupnya berperang dalam peperangan sengit tanpa pernah beristirahat. Meski tubuhnya penuh luka dan kelelahan, sang pahlawan tetap berdiri kokoh dan menatap cakrawala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Hari demi hari, ia terus menghadapi para monster tanpa pernah ada gencatan senjata. Pertempuran berlangsung bulan demi bulan, dan sang pahlawan bertarung tanpa lelah. Setahun penuh berlalu, dan ia tumbuh semakin kuat, serta lebih bertekad menghadapi setiap tantangan. 10 tahun berlalu, namun terasa seperti hanya sekejap baginya, yang terus bertarung dengan garang melawan para monster. Dengan kekuatan pedangnya yang tunggal, ia mampu mengalahkan monster manapun tanpa rasa takut. Namun, kepercayaan dirinya hancur ketika muncul makhluk buas yang mengerikan. Makhluk itu memiliki kekuatan yang melampaui semua monster sebelumnya dan dengan mudah mengalahkan sang pahlawan. Monster itu memandang sang pahlawan dengan jijik dan menyuruhnya menyerah karena dunia yang ia perjuangkan telah berakhir. Di saat kekalahannya, sang pahlawan berpikir bahwa pasti ada seseorang di balik semua kehancuran ini, seseorang yang mengatur segala yang telah terjadi. Makhluk misterius itu berkata bahwa kekuatan dan potensi sang pahlawan hanyalah sia-sia dan memintanya menjadi pedang dan alat miliknya. Sang pahlawan menertawakan tawaran itu dan menolaknya dengan tekad membara. Meskipun tubuhnya penuh luka, sang pahlawan maju dengan keberanian, menyerang musuhnya dengan segenap tenaga. Pertarungan pun memanas, pukulan demi pukulan saling dilancarkan. Sang pahlawan terus mencoba menangkis serangan brutal dan kuat dari lawannya. Pertarungan berlangsung sengit dan ganas dari kedua belah pihak. Meski terluka parah, sang pahlawan menunjukkan keteguhan hati dalam pertarungan. Namun, perbedaan kekuatan yang jelas tetap memihak pada lawannya yang mampu menangkis serangan sang pahlawan dengan mudah. Musuhnya menyatakan bahwa sekeras apapun sang pahlawan berusaha, ia akan tetap lemah di hadapan kekuatan sebesar itu. Sang pahlawan menerima pukulan menyakitkan dan brutal yang membuatnya tak sanggup bertahan. Ia terhempas dengan keras dan tak mampu bangkit kembali. Meski terjatuh dan tak bisa bergerak, ia tetap memilih untuk melanjutkan pertarungan. Monster itu berdiri tegak dengan penuh percaya diri dan kesombongan. Dengan jelas sebagai pemenang, makhluk itu memamerkan kekuatan dan kehebatannya di hadapan sang pahlawan yang telah dikalahkan. Menegaskan superioritasnya, ia melancarkan serangan dahsyat yang menunjukkan kekuatan luar biasa, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sang pahlawan akhirnya roboh sepenuhnya, berlutut di tanah, kehabisan tenaga, dan kalah. Sementara itu, monster itu berdiri tegak dengan segala kekuatannya, menatap sang pahlawan yang tak lagi mampu melawan. Sang pahlawan melihat sebuah liontin misterius yang bersinar mencolok, tergantung di dada monster raksasa itu. Ia menatap liontin tersebut sambil mengepalkan tinjunya, berusaha terus bertarung meski tubuhnya penuh luka. Dengan tekad yang besar, sang pahlawan melompat tinggi ke udara dan melancarkan serangan cepat ke arah lawannya. Monster itu membalas dengan serangan balik yang sangat kuat, sekali lagi menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sang pahlawan terhempas ke tanah dalam kesakitan, sementara liontin itu mulai retak dan bersinar terang akibat serangannya tadi. Monster itu merasa sangat marah dan menjerit penuh kegilaan, memaki sang pahlawan sebagai bajingan. Dengan susah payah, sang pahlawan mencoba berdiri
saat liontin itu pecah sepenuhnya. Monster itu menjerit putus asa, berusaha menghentikan apa yang sedang terjadi sambil berteriak, "Berhenti!" Tubuh monster itu mulai memudar secara misterius, meninggalkan cahaya yang menyilaukan dan memenuhi seluruh tempat. Sang pahlawan terbaring di tanah, terluka parah, dikelilingi kehancuran dan reruntuhan. Matanya perlahan tertutup saat ia menatap langit, tanpa kehilangan kesadaran karena luka-lukanya yang parah. Ia menatap ke langit, mengagumi pemandangan indah itu, dan berkata bahwa itu adalah pemandangan yang luar biasa dan menakjubkan, mengacu pada langit cerah di mana sebuah meteor meluncur dengan cepat. Adegan berpindah pada seseorang yang sedang berjalan mantap di atas tanah. Sosok ini tampaknya adalah seorang pemuda berpakaian sederhana yang berjalan dengan tenang di kota modern. Sebuah papan besar muncul menunjukkan keberadaan gerbang Nonsan kelas B dan memperingatkan warga sipil untuk tidak melewati area tersebut serta meminta para pahlawan untuk mendaftarkan ID dan nomor registrasi mereka sebelum masuk. Namun, pemuda itu terus berjalan, mengabaikan instruksi tersebut, sementara peringatan disiarkan untuk menjauhkan warga sipil. Ia tiba di distrik Yongan di Seoul dan berdiri di depan sebuah gedung besar. Tiba-tiba, ia melompat dengan kecepatan luar biasa dan dengan mudah melewati dinding. Begitu ia melewati gerbang, alarm keras berbunyi memperingatkan adanya orang tak terdaftar yang masuk. Pengeras suara mengeluarkan peringatan jelas, peringatan. Seseorang yang tidak terdaftar telah memaksa masuk gerbang. Pemuda itu masuk ke area hijau yang luas di dalam gerbang dan dengan tenang melihat sekeliling. Ia berdiri di tengah area yang dikelilingi pepohonan, tampak tidak terganggu oleh apa yang baru saja terjadi. Seseorang memanggil dari kejauhan, berkata, "Hei, kau di sana." Pemuda itu menoleh dengan hati-hati ke arah suara tersebut. Sekelompok orang mendekatinya dengan mengenakan perlengkapan resmi dan bertanya apakah ia tersesat. Pemimpin kelompok mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mengundang pemuda itu untuk bergabung dengan mereka. Saat mereka berjalan bersama, pemuda itu memandang mereka dengan diam, tidak terpengaruh oleh perkataan mereka. Seorang gadis dalam kelompok itu memperhatikan pakaiannya dan berkomentar dengan heran bahwa ia terlihat seperti orang biasa, bukan seorang pahlawan. Anggota lain mengejek pakaian sederhananya dan menyarankan mungkin ia hanya pembawa barang. Orang lain dalam kelompok bertanya-tanya tentang isi tas besar yang dibawanya, penuh rasa penasaran dan tidak percaya. Pada akhirnya, mereka mencemuh, mengatakan bahwa ia mungkin hanyalah pembawa barang yang ditinggalkan oleh para pahlawan yang masuk lebih dulu. Meski mereka tampaknya tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasan itu. Pemuda itu terus berbicara dengan kelompok yang ia temui, menjelaskan bahwa ia sepenuhnya memahami apa yang mereka katakan, tetapi ia baru saja tiba dan tidak ingin pergi begitu saja. Salah satu anggota kelompok menanggapi dengan tawa mengejek, mengatakan bahwa ia sudah memberitahu yang lain bahwa pemuda itu ceroboh dan telah ditinggalkan oleh kelompok sebelumnya. Pemimpin kelompok itu berbicara dengan nada serius, mengatakan bahwa ia telah bertemu banyak orang seperti dirinya sebelumnya dan mengerti bagaimana cara berpikir mereka saat memasuki gerbang. Ia menyarankan pemuda itu agar tidak gegabah dan memulai perjalanan dari gerbang level rendah terlebih dahulu karena apa yang ditampilkan di media dan internet sangat berbeda dengan kenyataan. Ia juga mengatakan agar ia mendapatkan lisensi pahlawan dan lulus tes terlebih dahulu, terutama karena gerbang Namson diklasifikasikan sebagai peringkat C. Ia menyarankan untuk memulai dari gerbang biasa saja. Namun, pemuda itu merespons dengan dingin terhadap saran tersebut, mengatakan bahwa ia menghargai niat baik mereka, tetapi tidak benar-benar
merasa berterima kasih atas perhatian mereka. Kelompok itu terdiam kaget, tercengang oleh responsnya yang kasar dan provokatif. Salah satu anggota menjadi sangat marah. Salah satu anggota kelompok ingin menghadapi pemuda itu karena kesombongannya yang terlihat jelas, namun anggota lain mencoba menenangkannya. Akhirnya, kelompok tersebut memutuskan untuk mengabaikannya, menyimpulkan bahwa orang seperti dia hanya akan belajar melalui pengalaman pahit. Pemuda itu mengingat dalam benaknya apa yang dikatakan oleh pemimpin kelompok tentang bahaya gerbang dan betapa kenyataan jauh lebih keras daripada yang dilihat orang-orang di media. Tiba-tiba, sesosok monster raksasa dengan tubuh menjulang tinggi muncul tepat di belakang pemuda itu dan mengancamnya. Monster itu mengeluarkan raungan mengerikan, bersiap menyerang. Namun, pemuda itu tetap berdiri dengan percaya diri, bahkan tidak menoleh menghadapi serangan yang akan datang. Matanya berubah menjadi kuning keemasan saat ia bergumam dengan tenang bahwa ia telah menunggu 10 tahun untuk momen ini. Monster itu terkejut oleh kemampuan luar biasa dan reaksi tak terduga dari pemuda itu. Kemudian, pemuda itu melancarkan serangan secepat kilat dan sangat kuat, dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Makhluk itu roboh ke tanah dalam keadaan mati. Darahnya menggenang di sekitarnya. Setelah membunuh monster tersebut, pemuda itu menyadari bahwa tidak ada yang berubah dari ingatan masa lalunya. Ia masih merasakan kekuatan dan tekad yang sama seperti dulu. Ia berdiri tegak di tengah asap, dan sisa-sisa pertempuran yang berakhir begitu cepat. Ia memungut sebuah senjata yang terjatuh dari monster itu dan menatapnya dengan minat dan penuh perhatian. Ia tetap diam, mempelajari senjata itu dengan cermat sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia menoleh ke arah mayat monster itu, di mana sebuah gerbang misterius yang bersinar muncul dari luka terbuka. Pemuda itu mendekati gerbang tersebut dengan langkah pasti dan percaya diri. Di dalamnya, ia menemukan sebuah batu sihir berkualitas rendah dan mengambilnya, mengamatinya dengan penuh pemikiran. Ia mengingat bahwa di masa lalu, ia tidak akan pernah peduli dengan benda sederhana seperti itu, tetapi kini ia menilainya dengan cara yang berbeda. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang mencurigakan dan bersiap dengan fokus tinggi untuk menghadapi ancaman yang mendekat. Ia mendengar suara langkah kaki berat yang khas semakin mendekat dengan cepat. Sekelompok monster besar dan kuat muncul tepat di hadapannya, siap melancarkan serangan ganas. Pemuda itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dengan lincah menghindari serangan mereka, lalu menjatuhkan salah satu monster dengan sangat mudah. Ia terus bertarung dengan penuh kepercayaan diri, maju menghadapi monster-monster lainnya yang menyerangnya dengan kekuatan dan kebuasan. Ia benar-benar siap untuk menghadapi mereka tanpa rasa takut ataupun ragu. Seo Dojun terus berdiri tegak menghadapi situasi itu, sementara kelompok yang ia temui sebelumnya berjalan menjauh tanpa menyadari apa yang sedang terjadi di belakang mereka. Gadis dalam kelompok itu menoleh, teringat pada pemuda yang tadi berbicara kasar padanya dan bertanya-tanya apakah ia baik-baik saja. Ia mengungkapkan kekhawatirannya, bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar akan mati, yang membuat rekan setimnya terkejut karena tak mengerti mengapa ia peduli. Pemimpin kelompok itu ikut campur dengan nada serius dan menunjukkan bahwa jika orang itu memang penyusup, maka sekarang ia pasti sedang dikejar oleh agen-agen pusat pengendali. Memang benar, agen-agen dari pusat pengendali sedang menuju ke area tersebut dengan cepat dan sudah menjadi aturan bahwa gerbang kelas C seperti Namson memerlukan agen peringkat B atau lebih tinggi untuk menangani kasus semacam itu. Pemimpin kelompok itu meyakinkan timnya
bahwa pemuda itu tidak akan mati selama ia tidak bertindak sembrono dan bertarung melawan monster, dan para anggota lainnya setuju dengannya. Saat itu, salah satu dari mereka mengejek, berkata bahwa si sombong itu sekarang mungkin gemetaran ketakutan, hanya menunggu para agen datang menyelamatkannya. Namun kenyataannya, Seo Dojun sedang bertarung melawan monster-monster itu dengan keberanian luar biasa, melancarkan pukulan-pukulan telak langsung dengan tangannya sendiri. Ia menunjukkan kecepatan dan keterampilan luar biasa dalam menghindar dan menyerang. Monster-monster itu terpana oleh kecepatan dan kekuatannya, tidak mampu bereaksi cukup cepat menghadapi kemampuannya. Seo Dojun melompat tinggi ke udara dengan kekuatan dahsyat dan melancarkan serangan mendadak dari atas terhadap salah satu monster, lalu menghantamnya dengan pukulan, menghancurkan yang langsung membunuhnya seketika, meninggalkan mayat tak bernyawa. Darah tersebar di tanah bersama tubuh-tubuh monster yang telah dikalahkan. Dengan penuh percaya diri, Seo Dojun menyatakan dalam hati bahwa ia telah mendapatkan 3 batu sihir tambahan, lalu mengayunkan tasnya kembali ke punggung, siap melanjutkan perjalanannya. Ia sempat berpikir bahwa aula tersebut tidak terlalu mengesankan. Sejauh ini, ia telah mengumpulkan 12 batu sihir kualitas rendah dan 16 lainnya yang sedikit di bawah rata-rata. Saat Seo Dojun sedang berpikir, seorang agen dari pusat pengendali tiba-tiba muncul dan memanggilnya dari kejauhan, memberi isyarat agar ia mengikuti. Seo Dojun menoleh dengan tenang, bertanya-tanya apa yang diinginkan orang itu. Beberapa agen lain dengan seragam resmi mendekatinya dan menyatakan bahwa mereka berasal dari pusat pengendali, meminta agar ia menunjukkan bukti sebagai pahlawan yang terdaftar. Jika tidak, maka ia harus ikut mereka ke pusat. Seo Dojun merespons dengan nada mengejek dan meremehkan, mempertanyakan apakah mereka benar-benar berasal dari pusat pengendali. Salah satu agen dengan tegas memerintahkannya untuk segera mematuhi perintah. Saat itu, Seo Dojun mulai tampak kesal dengan sikap mereka yang mengganggu, membalas tajam bahwa mereka sungguh menyebalkan. Para agen mulai merasa tegang karena reaksi Seo Dojun. Salah satunya memintarkannya untuk mengambil borgol agar mereka bisa menahannya, bersikeras bahwa ia harus bekerja sama. Mereka memperingatkan bahwa jika ia menolak, mereka tidak akan segan menggunakan kekerasan. Benar saja, salah satu agen mencoba menangkap lengan Seo Dojun untuk menahannya, sementara yang lain memperingatkan bahwa jika ia terluka karena melawan, itu menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan sebaiknya ia ikut dengan tenang. Seo Dojun menghadapi para agen itu dengan mudah menangkis agen yang mencoba menahannya. Agen itu terkejut oleh kekuatan tak terduga Seo Dojun. Ia menatap mereka dengan dingin dan mengatakan agar mereka tidak mengganggunya dan segera pergi. Agen-agen lainnya segera mencoba campur tangan, menarik senjata mereka untuk menaklukkan Seo Dojun dengan paksa. Mereka menggunakan tongkat khusus yang melepaskan segel sihir tingkat 4 untuk membatasi gerakannya. Seo Dojun menyadari kekuatan sihir yang digunakan dan bergumam bahwa mungkin itu cukup efektif untuk monster seperti orc, tetapi tidak cukup untuk menghentikannya. Dengan cepat, Seo Dojun melumpuhkan salah satu agen, menangkapnya dengan mudah hingga agen itu menjerit kesakitan. Ia menoleh ke arah agen-agen yang tersisa dengan nada serius, memperingatkan bahwa itu adalah kesempatan terakhir mereka. Jika tak ingin terluka, sebaiknya segera mundur. Namun, para agen tetap menyerang. Seo Dojun bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menyerang lebih dulu. Ia berhasil menangkis serangan-serangan mereka secara bersamaan dengan sangat mudah. Mereka mencoba lagi,
tetapi ia membalas dan mendorong mereka mundur dengan pukulan-pukulan kuat langsung. Seo Dojun terus menyerang dengan kekuatan luar biasa, menggunakan teknik bertarung yang presisi, hingga ia mengalahkan para agen itu tanpa kesulitan. Salah satu dari mereka, ia hempaskan ke tanah dengan satu pukulan telak, membuatnya tidak mampu bertarung lagi. Ia kemudian dengan cepat berbalik menghadap agen terakhir, bersiap untuk mengakhiri konfrontasi. Agen yang tersisa itu merasakan ketegangan luar biasa dari kekuatan tak terduga Seo Dojun. Dengan tatapan tajam, Seo Dojun menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka semua. Seo Dojun tiba-tiba menghilang dari pandangan agen tersebut dengan kecepatan yang mengejutkan, membuat agen itu kebingungan dan sangat terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Seo Dojun muncul kembali di belakangnya dan menghantamnya dengan pukulan kuat yang menjatuhkannya ke tanah, membuatnya tak mampu berdiri. Agen itu terbaring, mengerang kesakitan, tidak bisa bangkit. Seo Dojun kembali menatapnya, berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan. Ia bertanya pada agen itu mengapa pusat pengendali memburu pahlawan yang tidak terdaftar. Agen itu menjawab bahwa pahlawan yang terdaftar tidak akan mengalami masalah kecuali jika mereka melanggar aturan di dalam gerbang. Seo Dojun lalu bertanya tajam tentang zona Rift, membuat agen itu ketakutan dan bingung. Zona Rift didefinisikan sebagai jalur menuju dunia lain, di mana monster-monster aneh muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Sumber daya yang diperoleh dari monster-monster itu kini digunakan sebagai bentuk energi baru. Zona yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah dan dapat mencegah monster keluar diklasifikasikan sebagai gerbang. Sementara area yang masih belum diketahui dan belum distabilkan disebut sebagai zona Rift. Seo Dojun dengan marah menjelaskan bahwa para agen itu akan terus memburunya di setiap gerbang yang ia masuki, menuduh mereka menargetkannya karena masuk tanpa izin. Agen itu kini sangat ketakutan membenarkan kebenaran ucapan Seo Dojun. Ia menambahkan bahwa setiap kali seorang pahlawan yang tidak terdaftar memasuki gerbang tanpa izin, pusat pengendali akan langsung mendapat peringatan otomatis dan para agen terdekat akan segera dikirim. Seo Dojun terus berbicara dengan agen pusat yang kini tampak bingung dan takut. Agen itu mencoba menjelaskan bahwa zona Rift tidak semudah diakses seperti gerbang, dan asosiasi pahlawan tidak akan tinggal diam jika seseorang mencoba menembusnya. Namun, Seo Dojun menjawab dengan sikap acuh tak acuh, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Agen itu menjadi marah, menyadari bahwa ia seharusnya langsung melaporkan Seo Dojun ke markas besar sejak awal. Ia menyebutnya gila dan berbahaya. Tapi sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, sebuah pukulan keras dari Seo Dojun menghantamnya, membuat tubuhnya terpental dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Seo Dojun memandangi agen yang terjatuh dengan pandangan merendahkan, menyebutnya sebagai orang yang tidak berguna. Agen itu berusaha bangkit dengan susah payah, lalu berteriak dengan marah, bersumpah akan membunuh Seo Dojun jika mereka bertemu lagi. Saat itu, tiba-tiba pandangan Seo Dojun berubah aneh. Dalam pikirannya, muncul bayangan samar seseorang yang sedang menjerit keras. Suara jeritan itu terasa sangat dekat. Ia mendengar suara lain yang penuh penderitaan. Seo Dojun merasa kesadarannya mulai memudar, seolah sedang ditarik oleh sesuatu yang tak dikenal. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini kematian. Lalu ia melihat bayangan dirinya sendiri, sosok dirinya yang lama sebelum masuk ke tubuh ini. Sosok itu melayang di udara, dikelilingi cahaya aneh, seolah terjebak antara langit dan bumi. Dengan mata tenang,
Sosok itu menatap lurus ke arah Seo Dojun yang sekarang. Sosok tersebut kemudian bertanya dengan suara tenang, "Siapa namamu?" Seo Dojun memperkenalkan diri, menyatakan bahwa ia merasa seolah berada di ambang kematian. Dengan suara lemah, ia berkata bahwa jika permintaannya dikabulkan, ia akan menghilang dengan damai tanpa menyusahkan siapapun. Tapi orang itu menolak permintaannya dengan tegas. Seo Dojun terkejut mendengar penolakan itu dan tidak tahu harus berkata apa. Orang itu kemudian menjelaskan bahwa ia sudah tidak memiliki keterikatan apapun pada kehidupan. Setelah 10 tahun bertarung, ia dikhianati oleh rekan yang ia percayai. Negaranya hancur total dan ia kehilangan teman-teman serta keluarganya. Ia berbicara dengan duka mendalam tentang hidup yang terasa sia-sia, tak peduli sekeras apapun ia berjuang. Lalu ia menatap Seo Dojun langsung dan bertanya apakah ia merasakan hal yang sama. Seo Dojun menjawab dengan harapan bahwa hidup orang-orang yang masih ia sayangi tidak akan berakhir seperti dirinya, meskipun hidupnya sendiri penuh penderitaan. Sosok itu lalu bertanya dengan penasaran, "Apa sebenarnya yang paling kamu inginkan?" Seo Dojun meletakkan tangan di dadanya dan menjawab dengan tegas bahwa apa yang ia inginkan belum pernah ia ungkapkan. Tiba-tiba, suasana berubah. Kini tampak kompleks digital Gasan di distrik Guro, Seoul, yang sekarang dikenal sebagai Kompleks Pahlawan, daerah di mana bisnis yang berkaitan dengan produk dari gerbang jauh melampaui jumlah perusahaan teknologi. Seo Dojun berjalan dengan tenang di tengah keramaian orang-orang dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Ia berhenti di depan sebuah toko, bertanya-tanya dalam hati, apakah ini tempat yang tepat untuk langkah berikutnya. Di sebuah toko spesialis pembelian monostone, batu sihir, seorang pegawai muda menyambut Seo Dojun dengan sapaan standar. Seo Dojun menjelaskan bahwa ia ingin menjual monostone yang telah ia kumpulkan. Ia mengeluarkan isi tasnya di atas meja, memperlihatkan sekumpulan batu sihir yang masih ternoda darah. Pegawai toko itu tampak terkejut dan sedikit tidak nyaman melihat noda darah di batu-batu tersebut, menggerutu pelan bahwa seharusnya orang membersihkan batu mereka sebelum dibawa. Meski begitu, ia tetap profesional dan memberitahu bahwa jumlah batu yang dibawa cukup banyak, jadi butuh waktu untuk menyortirnya. Sambil menunggu, pegawai itu menawarkan secangkir kopi kepada Seo Dojun. Dengan nada singkat, Seo Dojun menjawab, "Apa saja boleh." Ia duduk dan meminum kopi dengan tenang, penuh ketidakpedulian, sementara pegawai sibuk memilah batu-batu itu. Setelah selesai, pegawai tersebut merinci isinya. 12 batu kualitas rendah, 16 batu kualitas menengah, dan 5 batu yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata. Ia kemudian mengumumkan bahwa komisi toko adalah 40%, sehingga total bayaran yang akan diterima Seo Dojun adalah sekitar 6 juta won. Seo Dojun langsung memotong dengan marah, memprotes besarnya komisi yang dikenakan. Ia menegaskan bahwa dirinya lah yang melakukan seluruh perburuan dan pekerjaan berat, jadi mengapa toko itu berhak mengambil 40% dari hasilnya? Pegawai toko itu menjawab dengan senyum mengejek, menjelaskan bahwa toko-toko lain biasanya mengambil 45%, jadi sebenarnya ini sudah merupakan penawaran bagus. Ia lalu menantang Seo Dojun, jika tidak mau menjual, silakan bawa saja batunya dan pergi. Ia yakin Dojun takkan menemukan harga yang lebih baik di tempat lain. Seo Dojun menanggapinya dengan dingin dan memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi. Ia mengambil kembali batu-batunya dan hendak pergi. Tapi saat ia berbalik, pegawai itu tiba-tiba meraih lengannya, menuntut pembayaran atas biaya penyortiran, kopi, pembersihan darah, dan handuk yang dipakai,
semuanya berjumlah total 360.000 won. Seo Do-jun menatap tajam dan menyatakan bahwa ia tidak punya uang untuk membayar. Ia menantang pegawai itu. "Kalau kau bisa, ambil saja paksa dariku." Pegawai itu menyeringai licik dan memperingatkan bahwa ia punya dukungan dari para pahlawan peringkat C. Ia menyebut Seo Do-jun sebagai pengganggu. Tiba-tiba, sekelompok pria bertubuh besar dan berwajah garang masuk ke dalam toko. Mereka telah dipanggil sebelumnya oleh sang pegawai. Pria bertubuh besar yang memimpin mereka bertanya kenapa mereka dipanggil dan siapa yang bikin masalah. Seo Do-jun menatap tajam ke arah pria itu. Pandangan mereka saling bertabrakan dan menciptakan ketegangan berat di udara. Pegawai toko mulai panik dan cemas dengan arah situasi yang tak terkendali. Dalam sekejap, Seo Do-jun melancarkan serangan kilat. Satu pukulan keras menghantam pria besar itu hingga roboh seketika, tak mampu bangkit atau melawan. Satu persatu, para pria lainnya pun tumbang dengan mudah oleh kekuatannya. Dengan langkah tenang, Seo Do-jun berjalan ke arah pegawai yang kini gemetar ketakutan. Ia menatapnya dengan senyum dingin dan berkata, "Mulai sekarang, komisinya cuma 1%. Ia memberinya senyum sunyi yang mengerikan dan menasihatinya agar menangani bisnis dengan lebih halus dan hormat ke depannya. Sebelum pergi, ia memperingatkan bahwa suatu hari nanti ia akan kembali. Adegan beralih ke rumah keluarga Seo Do-jun. Ia melemparkan setumpuk uang besar ke atas meja di hadapan nenek dan adiknya. Keduanya terkejut melihat jumlah uang yang luar biasa itu. Sang nenek terheran-heran, bertanya dari mana uang sebanyak itu berasal, bingung dengan apa yang telah dilakukan cucunya. Seo Do-jun duduk santai di lantai, mencoba menjelaskan bahwa uang itu berasal dari temannya. Katanya dulu, ia pernah meminjamkan uang dan temannya berhasil menjalankan proyek yang sukses besar. Neneknya menatap dengan curiga. Cerita itu terdengar tak masuk akal. Ia bertanya dengan nada penuh keraguan, apakah Seo Do-jun benar-benar punya teman seperti itu? Seo Do-jun mencoba meredakan kecurigaannya dengan berkata bahwa itu adalah teman lama dari masa kecilnya di tempat yang berbeda. Neneknya akhirnya tampak menerima penjelasan itu, meski raut wajahnya masih menunjukkan kegelisahan. Adiknya, Onyong, bertanya dengan semangat, "Berarti sekarang kita jadi orang kaya ya?" Seo Do-jun tersenyum hangat dan menjawab dengan tenang bahwa mulai sekarang mereka memang kaya. Mendengar itu, nenek dan adiknya langsung bersorak kegirangan. Mereka menari dan merayakan dengan sukacita di dalam rumah. Kebahagiaan mereka tampak jelas. Seo Do-jun hanya memandangi mereka dalam diam. Di balik senyumannya, terselip rasa gelisah yang dalam. Ia teringat permintaan dari Seo Do-jun yang lain. Permintaan agar keluarganya bisa hidup di tempat yang benar-benar aman. Ia ingin memastikan keluarganya selamat selamanya. Tapi entitas itu telah lenyap sebelum sempat menjawab keinginannya. Kemudian, ia mengingat momen ketika pertama kali terbangun dan menyadari bahwa dirinya kini adalah Seo Do-jun setelah sebelumnya menjadi seseorang lain di dunia yang telah hancur. Ia berpikir tentang betapa mahalnya rumah paling aman di Korea. Harganya sekitar 110 miliar won menurut harga pasar saat ini. Ia tahu ia tidak wajib memenuhi janji sepihak itu, tapi ia tetap bertekad untuk mewujudkannya. Ia membatin dengan yakin bahwa jika kekuatannya telah pulih sepenuhnya, maka jumlah uang sebesar itu tidak akan berarti apa-apa. Lalu ia teringat, semua hal di dunia ini, dari gerbang dan Rift hingga monster-monsternya, semuanya jauh lebih lemah dibanding apa yang pernah ia hadapi di dunia sebelumnya. Wajah-wajah mengerikan para monster yang pernah ia lawan terlintas di pikirannya.
Dan ia sadar kekuatannya saat ini bahkan belum mencapai 10% dari kekuatannya yang dulu. Pada saat itu, lamunan Seodojun terganggu oleh suara ketukan keras dan kasar di pintu, diikuti oleh teriakan lantang memanggil namanya. Dengan tenang, Seodojun meminta nenek dan adiknya untuk tetap berada di dalam rumah. Ia sendiri keluar untuk menghadapi siapapun yang berada di luar. Begitu ia membuka pintu, dua pria bertubuh besar sudah menunggunya di depan rumah. Sikap mereka agresif dan penuh permusuhan. Mereka menuntut Seodojun segera membayar utang besar yang katanya berjumlah 45 juta won. Seodojun langsung menyadari bahwa mereka adalah penagih utang, orang-orang yang pernah meminjamkan uang kepada Seodojun yang asli untuk biaya rumah sakit neneknya. Kini jumlah utang itu telah membengkak. Dengan kasar, mereka memaksa agar Seodojun menyerahkan seluruh uang yang baru saja ia dapat dari hasil menaklukkan gerbang sesuai perjanjian sebelumnya. Namun, tanpa peringatan, Seodojun melayangkan pukulan kuat ke salah satu pria dengan kecepatan luar biasa, membuatnya terkapar. Pria satunya tertegun, kaget dengan kekuatan dan kecepatan Seodojun yang tak terduga. Sambil melangkah mendekat secara mengintimidasi, Seodojun berkata bahwa ia sebenarnya sudah membayar lebih dari 9 juta won dan justru seharusnya ia yang menagih uang kembali. Pria itu mundur dengan wajah ketakutan, bertanya apakah dia benar-benar Seodojun yang dulu dikenalnya. Seodojun tidak menjawab. Ia hanya memberikan peringatan keras terakhir dan menyuruhnya untuk menyampaikan pesan kepada bos mereka bahwa ia akan datang mencarinya segera. Di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai, orang-orang berlalu lalang di antara toko-toko. Di salah satu toko retail tampak deretan boneka lucu yang dipajang menarik. Onyong, adik Seodojun, menatap boneka-boneka itu dengan wajah penuh sukacita. Ia bertanya pelan, apakah dia benar-benar bisa membeli boneka baru? Seodojun tersenyum lembut, meyakinkan adiknya bahwa ia sudah membelikannya pakaian baru dan sekarang ia bisa memilih apa saja yang ia inginkan. Saat itu, Seodojun mulai merenung. Ia menyadari bahwa kenangan bercampur antara dirinya dan Seodojun yang asli telah mulai mengubah emosinya yang sebelumnya dingin dan mati rasa. Ia memperhatikan Onyong dan bertanya dalam hati, apakah yang ia rasakan ini hanyalah simpati? Namun ia mengakui bahwa Seodojun yang asli memang tulus mencintai adik tirinya. Onyong masih berdiri di depan boneka, bingung memilih satu. Saat itulah Seodojun berjanji dalam hati bahwa setidaknya ia akan melindungi hati Seodojun yang asli, hati yang sangat menyayangi adik kecilnya. Akhirnya, Onyong memilih satu boneka kecil dan bertanya apakah ia boleh mengambilnya. Tapi saat menunjukkan boneka itu, Seodojun justru mengambilkan boneka besar dan indah untuknya. Ia mengingatkan Onyong sekali lagi bahwa ia boleh membeli apapun yang diinginkannya tanpa ragu. Onyong tersenyum cerah, penuh rasa syukur pada kakaknya. Setelah belanja, mereka berdua duduk di restoran, menikmati berbagai hidangan lezat yang terhidang di meja. Tiba-tiba, Seodojun mendengar suara perempuan dari belakang yang terdengar terkejut dan bertanya, apakah benar pria di depannya itu adalah Seodojun? Saat menoleh, ia melihat seorang gadis berpakaian mewah, ditemani sekelompok pengawal bertubuh besar. Gadis itu mulai mengejek penampilan Seodojun, mengatakan bahwa ia masih terlihat menyedihkan seperti dulu. Ia lalu menanyakan dengan nada sinis tentang gadis kecil yang bersamanya. Seodojun menatap tajam padanya, sementara gadis itu semakin mengejek, membandingkan Onyong dengan ibunya dan menyebut mereka berdua sebagai beban. Suasana mulai tegang dan Seodojun serta Onyong duduk diam.
gadis itu perlahan mendekati meja mereka bersama para pengawalnya. Onyong bingung, berbisik pelan bertanya siapa gadis yang mengganggu mereka itu. Sementara Seo Dojun tetap diam dan terlihat marah. Gadis itu menyeringai licik, terus mengejek tanpa henti. Ia lalu bertanya kepada Onyong siapa namanya. Dengan polos Onyong menjawab, Onyong. Gadis itu segera mengejek namanya, penampilannya, dan keluarga mereka, menghina pakaian sederhana Onyong dan membandingkannya dengan ibunya, menyebut mereka menyedihkan. Lalu ia menatap Seo Dojun dan dengan nada provokatif bertanya apakah semua ucapannya itu benar. Tapi Seo Dojun tetap diam. Wajahnya memancarkan kemarahan yang menahan diri. Gadis itu mulai terlihat marah karena terus diabaikan dan tak mendapat reaksi apapun dari hinaannya. Ia menoleh ke arah Onyong dan dengan nada mengancam yang jelas menyebutnya bocah menyebalkan. Dengan sikap angkuh, dia terus memprovokasi Seo Dojun. Kali ini dengan sinis bertanya pada Onyong apakah dia tahu arti kata gelandangan. Namun tatapan Seo Dojun kini begitu dingin. Ia menatap tajam dan membalas sinis, menyebut wajah si gadis sejelek ork. Gadis itu terperangah. Ia menatap Seo Dojun, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dengan suara terbata, ia bertanya apakah dia mendengarnya dengan benar. Seo Dojun tidak menjawab, hanya menatap balik dengan mata yang menyala marah. Saat itu, dalam benaknya, Seo Dojun teringat masa lalu kelam dari Seo Dojun yang asli, anak yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrem. Setelah ibunya meninggal saat ia berusia 7 tahun, ia dipaksa tinggal bersama ayah kandungnya. Namun hidupnya tidak menjadi lebih baik. Ia harus menanggung lebih dari 10 tahun perlakuan diskriminatif dan pengabaian dari istri sah ayahnya dan anak tirinya. Ia benar-benar dikucilkan. Akhirnya ia diusir dan tinggal bersama nenek dari pihak ibu serta adik tirinya, Onyong, yang belum pernah ia temui sebelumnya. Seo Dojun merasa perih menyadari semua penderitaan itu. Bagaimana mungkin orang itu bisa bertahan dalam diam? Namun kini, ia membuat keputusan. Semua akan berbeda mulai sekarang. Seo Dojun menoleh ke arah gadis angkuh itu dengan pandangan percaya diri, penuh tantangan, dan berkata tajam bahwa ia telah hidup bersama gadis itu selama 12 tahun. Dan bahkan sampai sekarang, ia masih merasa jijik padanya. Dengan keras, ia menyebut gadis itu sebagai orang yang tak punya harapan. Dari rupa yang buruk, kepribadian yang menjijikkan, sampai pemikiran yang bodoh. Ia melanjutkan dengan menusuk lebih dalam, menyatakan bahwa gadis itu selalu iri pada perempuan lain yang lebih cantik dan lebih baik darinya, dan bahwa dirinya dibelenggu rasa rendah diri yang dalam. Ia menegaskan bahwa gadis itu bahkan tak pernah bisa lebih baik dari Onyong yang, meski sederhana, benar-benar peduli pada kakaknya dengan tulus. Gadis itu menatapnya penuh kemarahan, wajahnya menunjukkan keterkejutan dari penghinaan tajam tersebut. Ia berteriak penuh emosi, menuntut penjelasan atas kata-kata barusan. Namun tiba-tiba, terdengar suara wanita yang tenang dan dewasa berkata, "Dojun, sudah lama tak bertemu." Seorang wanita elegan dan anggun mendekati mereka, memancarkan rasa percaya diri dan wibawa. Gadis itu terkejut dan dengan tergopoh-gopoh berseru, "Ibu!" Ia segera berlari menghampiri, mengadu sambil menangis tentang apa yang telah Seo Dojun katakan padanya. Namun, sang ibu tidak menunjukkan simpati. Dengan suara dingin, ia menyuruh putrinya diam dan berhenti bersikap tak pantas. Mengabaikan anaknya, wanita itu berbalik ke Seo Dojun dan dengan nada seolah lembut bertanya apakah dia baik-baik saja. Saat Seo Dojun hendak pergi, wanita itu menambahkan dalam nada penuh kepura-puraan, mengatakan bahwa meski sibuk, ia tetap harus sesekali pulang ke rumah. Tapi dalam hati, Seo Dojun
justru dipenuhi amarah melihat kemunafikan wanita yang telah menyiksanya selama 12 tahun. Wanita itu terus memprovokasi, menyebut bahwa ayahnya sangat mengkhawatirkannya. Meski jelas, nada suaranya penuh kepalsuan. Seo Do-jun menatapnya dengan pandangan tajam membara, lalu dengan suara tegas berkata bahwa hubungan mereka tak pernah sedekat itu, sehingga wanita itu bisa bertanya atau mencampuri hidupnya. Ia lalu memerintahnya untuk segera enyah dari hadapannya. Wanita itu tampak sangat terhina dan malu di hadapan semua orang oleh ketegasan Seo Do-jun. Ia pun pergi dengan wajah merah karena amarah dan rasa malu, diikuti oleh putrinya yang masih terpaku karena bentakan dan penghinaan yang sangat telak. Sementara itu, Seo Do-jun hanya menoleh ke Onyong dan berkata dengan tenang bahwa sudah waktunya mereka pergi. Onyong langsung mengangguk setuju. Dalam hatinya, Seo Do-jun menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Seo Do-jun yang lama, yang hanya diam dan menerima perlakuan kejam sudah tiada. Ia memperingatkan musuh-musuhnya. Sebaiknya mereka cepat menyadari itu. Gadis itu masih terus mengomel keras pada ibunya, marah-marah dan bertanya apakah sang ibu tahu apa yang dikatakan Seo Do-jun padanya. Namun sang ibu hanya diam dan dingin, lalu memanggil salah satu pengawalnya, Kepala Li. Ia menoleh pada pria itu dan bertanya tajam, kenapa Seo Do-jun masih hidup? Kepala Li tampak gugup, menjawab bahwa menurut laporan, Kang Chaol-woo telah meninggalkan Seo Do-jun di zona Rift. Sang ibu menjerit marah, matanya penuh kemarahan liar. Dia seharusnya sudah mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kepala Li segera membungkuk, meminta maaf dan berjanji akan menyelidiki ulang. Putrinya tercengang mendengar percakapan itu. Dengan suara terputus-putus, ia bertanya pada ibunya, apa maksudnya tadi? Apakah benar dia mencoba membunuh Seo Do-jun? Ibunya tetap diam, tidak menoleh, tidak menjawab. Gadis itu menjerit, penuh kaget dan tak percaya. Apa ibu benar-benar mencoba membunuh Seo Do-jun? Lalu, dalam ledakan emosi yang dipenuhi cemburu dan amarah, dia bertanya dengan suara gemetar, apa ibu masih mencintai dia? Mata sang ibu langsung menyala. Dengan brutal, ia mencengkeram wajah putrinya dan membentaknya dengan garang. Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Jangan pernah sebut-sebut hal itu lagi. Ia memperingatkan dengan nada dingin dan ancaman yang menusuk bahwa tidak ada satupun baik kakeknya maupun ayahnya yang boleh tahu soal ini. Ia mengancam putrinya dengan kata-kata kasar, menyuruhnya tidak ikut campur lagi. Gadis itu membeku ketakutan, tak mampu berkata apa-apa. Sementara itu, di dalam pikirannya, sang ibu mendidih dalam amarah. Anak haram itu, pikirnya, berani sekali dia menantangku. Ia bersumpah dalam hati, tak peduli apapun yang terjadi, aku akan membuatnya lenyap. Adegan berganti ke 10 tahun lalu, ketika zona Rift pertama kali muncul. Monster-monster buas bermunculan dari retakan dimensi, menyerang dan membantai manusia tanpa belas kasih. Dunia terjerumus dalam kekacauan ekstrim, namun keadaan perlahan membaik saat para pahlawan mulai muncul. Mereka yang mampu melawan balak para monster. Dari tubuh monster, manusia menemukan batu sihir yang disebut Mana Stone, yang akhirnya menjadi sumber energi baru dunia. Dunia pun berubah. Negara-negara mulai membentuk sistem resmi di sekitar zona Rift yang kini disebut Gate. Seluruh industri global berputar mengelilingi Gate dan para pahlawan yang menjaga keseimbangan dunia. Di tempat lain, Seo Do-jun sadar satu-satunya cara bertahan hidup dan menghasilkan uang adalah menjadi seorang pahlawan. Ia tiba di sebuah gedung tua bernama Yongjungpo, markas dari perusahaan keuangan HC. Seorang pria berdiri di depan, merokok, mengamati keadaan dengan tenang, tapi penuh waspada. Begitu Seo Do-jun masuk ke dalam,
para pria itu langsung waspada. Pria yang merokok itu melangkah maju dan bertanya dengan suara keras, "Siapa kamu? Masih berani datang ke sini setelah membuat anak buahku babak belur?" Namun, Seo Dojun tetap tenang. Dengan dingin ia menjawab bahwa setelah dipikir-pikir, dia sebenarnya rugi besar karena kejadian itu. Pria itu mengerutkan kening, bingung. "Rugi apa maksudmu?" Dengan ekspresi tajam, Seo Dojun menjelaskan bahwa dia mengalami kerugian materi dan moral, dan ia datang untuk menagih kompensasi. Pria berkacamata itu menatap Seo Dojun. Dalam hatinya ia tahu orang ini telah berubah sejak masuk ke dalam gate. Dia pasti telah terbangkitkan. Ia melangkah, mendekat dengan nada mengancam, berkata bahwa dia tahu betul bagaimana orang-orang yang baru mendapatkan kekuatan seringkali menjadi sombong dan semuanya berakhir menyedihkan. Beberapa pria lain mendekat, mengepung Seo Dojun. Ketegangan memuncak. Sang pemimpin berjalan mendekat dengan langkah agresif, lalu mulai berbicara penuh amarah. Ia berkata, sudah terlalu sering melihat pahlawan pangkat rendah menjadi sombong dan bahwa mereka semua tak lebih dari sampah. Ia menyombongkan diri bahwa bahkan pahlawan di ranknya saja tidak akan membiarkan siapapun bicara sesuka hati. Namun, Seo Dojun tetap diam. Tak menggubris ancaman itu sedikit pun. Akhirnya, pria itu berseru, memerintah Seo Dojun untuk duduk, merasa dirinya mengendalikan keadaan. Namun Seo Dojun menjawab dengan tajam, "Aku belum selesai bicara." Pria itu memerah karena marah. Ia tiba-tiba menyerang, tapi dalam sekejap ia membeku di tempat, matanya melebar. Seo Dojun telah bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dengan satu hantaman kepala yang keras dan presisi, Seo Jun menjatuhkan pria itu seketika. Tubuh sang pria langsung tumbang ke lantai tanpa sempat memberi perlawanan. Tanpa memberi jeda, Seo Jun bergerak cepat ke arah pria-pria lain yang mengelilinginya. Setiap pukulan yang ia layangkan menghantam dengan telak dan brutal. Satu persatu mereka roboh tak berdaya. Sambil bertarung, Seo Dojun berbicara dingin. "Aku tahu bisnis kalian bukan hanya soal rentenir. Kalian juga pemalsu identitas, bukan?" Ia mengayunkan tendangan pada satu pria yang mencoba menyerang dari belakang, menjatuhkannya dengan mudah. "Kalau aku mau mulai menghasilkan uang," lanjutnya, "aku butuh kartu identitas resmi sebagai pahlawan." Pertarungan berlangsung singkat. Bagi Seo Jun terlalu mudah. Ia menghindar dengan lincah, menangkis dengan presisi, dan memukul tanpa ragu. Setelah semua pria tumbang berserakan di lantai, Seo Jun berdiri tegak di tengah ruangan. Sorot matanya tajam saat menatap pria utama. Dengan suara dingin dan menuntut, ia berkata, "Besok, aku ingin kau siapkan kartu pahlawan resmi. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun." Pria itu dilanda ketakutan yang luar biasa. Dalam benaknya, ia berpikir, anak ini mungkin bukan pahlawan D-rank, bisa jadi B-rank atau bahkan lebih tinggi. Namun sebelum ia bisa menjawab, Seo Dojun melangkah maju dan membentaknya, "Masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan." Ia menatap lurus penuh tekanan. "Apa Hong Hiju yang menyuruhmu membunuhku?" Wajah pria itu menegang. Bayangan wajah Hong Hiju muncul jelas dalam pikirannya saat wanita itu memberinya perintah. Tapi ia tetap diam. Kesalahan besar. Seo Dojun langsung menekan wajahnya ke lantai dengan kekuatan brutal. "Jawab." Pria itu menjerit kesakitan. Ya, itu benar. Hong Hiju yang memerintahkanku." Teriaknya panik. "Dia berharap kau tenggelam dalam utang sampai akhirnya bunuh diri sendiri. Itu yang dia katakan padaku." Seo Jun mendengarnya tanpa ekspresi, hanya memandangnya tajam. Pria itu memohon, "Tolong, lepaskan aku." Namun, Seo Dojun hanya mencibir. "Jadi itu sebabnya aku dikunci dalam gate," gumamnya.
Ia mendekat lebih jauh. Pria itu buru-buru membela diri, tergagap. Tapi aku tak tahu soal gate. Sungguh, kalau kau mati, aku tak dapat uang. Untuk apa aku kirim kau ke sana? Seo Dojun mengamati reaksinya. Diam sejenak, berpikir. Lalu, satu nama muncul dalam pikirannya. Kang Chaol-woo. Ia menyebut nama itu dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Kau akan cari semua informasi tentang orang ini. Perintahnya dingin. Besok, pria itu mengangguk panik. Baik, akan aku cari. Seo Dojun meninggalkan tempat itu dengan langkah tenang, meninggalkan para pria dalam ketakutan mendalam dan ruangan yang sunyi penuh tubuh yang terkapar. Saat berjalan di lorong, pikirannya melayang kepada sang nenek dan adiknya Onyong. Ia ingin memberi mereka rumah paling aman, tempat tanpa ancaman. Itulah impiannya, dan kini ia telah memutuskan ia akan mewujudkannya sendiri. Keesokan harinya, Seo Dojun menerima kartu identitas pahlawan yang dimintanya. Ia menggesekkan kartu itu di perangkat elektronik untuk memverifikasi keasliannya. Perangkat menyala dan menampilkan status kartu valid. Namun, muncul peringatan jelas. Level Anda terlalu rendah untuk memasuki gate ini. Seo Jun mendecak kesal. Harusnya kasih aku peringkat A, bukan yang ini. Tapi ia tak peduli. Meski peringatan terus muncul, Seo Dojun melangkah masuk melalui gerbang tanpa ragu sedikit pun. Informasi tentang gate bernama Bamseum Gate pun ditampilkan. Diklasifikasikan sebagai B-rank, namun ukurannya sempit seperti gate di rank. Pemerintah menyarankan hanya tim berisi 2 orang atau lebih yang boleh masuk, namun gate ini berbentuk terowongan sempit yang hanya bisa dilewati 1 orang. Nyaris mustahil diselesaikan kecuali oleh pahlawan rangka atau lebih tinggi. Dojun terus maju ke dalam gerbang, mengabaikan semua peringatan yang muncul di hadapannya. Teks menjelaskan bahwa jika dia sial, dia mungkin harus menghadapi ratusan monster sendirian di terowongan yang gelap dan sempit. Pertarungan Seo Dojun dimulai dengan seekor monster raksasa berbentuk ular yang ganas. Ular itu terus menyerang Seo Dojun, menyemprotkan bisa beracun dari taringnya untuk melukainya. Seo Dojun menyadari bahwa monster itu adalah ular taring hitam, sejenis makhluk sangat beracun yang bisa membunuh hanya dengan sedikit racun saja. Seo Dojun berhasil menghantam monster itu dengan pukulan yang kuat dan tepat sasaran. Ia terus bertarung dengan gerakan yang cepat dan penuh keterampilan, melancarkan serangan bertubi-tubi pada makhluk itu. Seo Dojun bergerak dengan kecepatan tinggi, berusaha menghindari bisa mematikan yang tersebar di sekitarnya. Ia berhasil menghindari racun itu dan merasa lega atas keberhasilannya. Ia menatap sarung tangan yang dikenakannya, yang terkena cipratan racun, lalu berpikir dalam hati bahwa setidaknya ia bisa mendapatkan keuntungan sebesar 300.000 won darinya. Dalam momen konsentrasi tinggi, Seo Jun merasakan gerakan cepat dari monster tersebut dan bersiap menghadapinya lagi. Monster itu menyerang dengan kekuatan besar, namun Seo Jun memblokirnya dengan sangat mudah. Akibat konfrontasi itu, monster tersebut terdorong mundur dengan keras, menyebarkan racunnya ke area sekitar. Seo Jun berdiri tegak menyaksikan monster itu tumbang di hadapannya. Setelah mengalahkannya, ia mendekat dan mencari batu sihir di dalam tubuh monster tersebut, namun tidak menemukannya. Ia berkata dengan tenang bahwa tidak ada batu sihir di dalamnya. Seo Dojun memastikan bahwa berdasarkan pengalamannya sebelumnya, kemungkinan menemukan batu sihir di dalam ular taring hitam kurang dari 3%. Seo Dojun menyadari bahwa ia harus memburu ratusan monster untuk mengumpulkan cukup banyak batu, dan berkata dalam hati bahwa ia harus siap menghadapi tantangan ini.
ia terus melangkah maju melewati gerbang, tiba di sebuah area yang dipenuhi tulang belulang dan bangkai monster. Sebuah tengkorak raksasa muncul di hadapannya, dan Seo Dojun bertanya-tanya apakah itu adalah monster bos dari gerbang ini. Seo Jun mengangkat kepalanya untuk memastikan keberadaan monster bos dan bersiap untuk melawannya. Monster bos akhirnya muncul, seekor ular raksasa dengan mata hijau menyala. Seo Dojun merasa lega karena monster bos itu menunjukkan dirinya dan berkata bahwa ia tidak tahu jalan menuju tempatnya. Jadi ini sangat memudahkan. Seo Dojun memutuskan untuk langsung menyerang dan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Namun, ia terkejut saat mendapati bahwa serangannya tidak mengenai tubuh monster tersebut. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa serangannya tidak bisa mengenai monster itu secara efektif. Seo Dojun terus mencoba bergerak cepat sambil menghindari serangan monster boss. Ia akhirnya berhasil melancarkan pukulan yang sangat kuat pada monster itu. Monster boss berteriak kesakitan dan terkejut setelah menerima serangan hebat itu. Seo Dojun terus bertarung dengan serangan yang sangat cepat dan kuat. Ia bergerak dengan kelincahan tinggi, menghindari serangan monster boss dan melancarkan serangan kuat lainnya. Seo Dojun berhasil memberikan pukulan penentu pada monster boss, mengukuhkan dominasinya dalam pertarungan tersebut. Saat pertarungan antara Seo Dojun dan ular raksasa itu berlangsung, Seo Dojun menyadari seperti yang sudah ia duga bahwa kulit monster ini sangat keras dan berbeda sekali dari monster sebelumnya hingga serangannya tidak memberikan efek apapun. Seo Dojun berdiri dan bertanya-tanya dalam hati apa yang bisa ia lakukan sekarang, berharap bisa mendapatkan kembali kekuatan lamanya karena monster seperti ini akan sangat mudah dikalahkan dahulu. Pada saat itu, Seo Dojun melihat sesuatu tergeletak di tanah di dekatnya dan memusatkan perhatian ke arah itu. Ia mendekat dan menemukan bahwa benda tersebut adalah pedang tua yang tergeletak di tanah. Seo Jun memeriksa pedang itu dengan saksama dan memutuskan bahwa meskipun sudah tua, ia tidak punya pilihan lain selain menggunakannya. Seo Dojun mengambil pedang itu dengan penuh keyakinan sambil berkata bahwa nilai sebuah pedang terletak pada keterampilan orang yang menggunakannya, bukan pada kualitas atau usianya. Kini, Seo Dojun bersiap menghadapi monster itu dengan menggunakan pedang tersebut sambil berkata bahwa ia akan meminjam senjata ini untuk sementara waktu. Seo Jun menyerang monster itu dengan hebat menggunakan pedang, melancarkan serangan kuat yang membuat monster itu tampak tak mampu membalas. Dalam serangannya, Seo Dojun berkata kepada monster bahwa seharusnya monster itu menganggap suatu kehormatan bisa dihancurkan oleh tangannya. Monster itu menjerit keras kesakitan setelah menerima pukulan dari Seo Dojun. Seo Dojun terus melancarkan serangan bertubi-tubi dengan pedangnya, menunjukkan penguasaan penuh atas pertarungan. Serangan berturut-turut ini menyebabkan kerusakan parah pada monster tersebut yang kini jelas-jelas mulai kalah total. Setelah konfrontasi berakhir dan monster itu tumbang, Seo Dojun melihat sebuah batu jatuh cepat dari tubuh monster itu dan segera menangkapnya sebelum hilang. Ia merasa lega karena kehilangan batu itu akan menjadi bencana. Seo Dojun menjauh dari monster yang telah dikalahkannya. Dengan tenang menatap bangkainya sambil memeriksa pedang yang digunakannya. Ia mencatat bahwa pedang itu agak pendek untuk ukuran pedang panjang, namun mengatakan bahwa pedang itu bisa berguna jika diasah sedikit. Seo Dojun meninggalkan area tersebut, menyatakan kepuasannya atas hasil yang dicapai, menganggapnya lebih baik dibanding yang ia dapat di gerbang Nomson sebelumnya. Seo Dojun keluar dari gerbang larut malam, merasa kesal karena satu gerbang peringkat B memakan waktu begitu lama untuk diselesaikan. Ia berkata
pada dirinya sendiri dengan tegas bahwa memulihkan kembali kekuatannya sekarang adalah prioritas utamanya. Seo Dojun merasa lega karena para rekan lamanya tidak melihat dirinya dalam kondisi saat ini yang ia anggap lemah dibanding dirinya yang dulu.